Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Akbar Nur. Yang saya hormati dosen fasilitator pada mata kuliah pengembangan teori keperawatan, Profesor Yeni Rustiana SKP, MABP SC PhD. Mohon izin di sini saya akan mempresentasikan tugas individu analisis konsep self management. Adapun definisi dari self management yaitu kemampuan individu dalam berhubungan dengan masyarakat, keluarga, dan tenaga kesehatan profesional untuk mengelola gaya hidup, pengobatan, gejala, psikososial, budaya, dan spiritual mereka sebagai konsekuensi dari kondisi kesehatannya. Adapun yang melatar belakangi kenapa saya memilih analisis konsep ini terkait dengan self management. Yang pertama adalah bahwa self management ini merupakan komponen kunci dari chronic care model yang secara internasional menjadi panduan klinis untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis dan masalah gangguan muskuloskeletal. Yang kedua adalah terkait dengan prevalensi fraktur. Penyebab yang paling banyak menyebabkan fraktur adalah trauma, di mana trauma ini merupakan faktor utama yang menyebabkan fraktur. Salah satunya adalah fraktur pada ekstremitas bawah. Kejadian trauma lebih dari 58 juta orang tiap tahunnya, 30%-nya atau 17,4 juta adalah trauma yang disertai dengan fraktur tibia fibula terbuka menurut Maher tahun 2002. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak ada gold standar terkait dengan penggunaan standar untuk definisi dari self management ini. Kemudian yang keempat adalah peran signifikan perawat, di mana perawat mempunyai peran yang signifikan untuk membantu pencapaian dari self management yang optimal. Kemudian ini adalah pendekatan Roger terkait dengan analisis konsep. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dan memberi nama konsep. Kemudian yang berikutnya kita akan mengidentifikasi istilah dan penggunaan konsep yang relevan. Kemudian selanjutnya kita memilih ranah atau bidang yang sesuai untuk pengumpulan data, dan kemudian kita mengenali atribut dari konsep yang akan kita pilih, kemudian memastikan referensi, antecedent dan konsekuensi konsep. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi konsep yang terkait, kemudian menghasilkan model kasus, dan di akhir kita sudah menemukan terkait dengan konsep yang kita akan buat. Nah, kemudian beberapa proses yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita memilih konsep, di mana konsep yang saya pilih di sini adalah self management karena belum sepenuhnya didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, kita menentukan tujuan analisis konsep itu sendiri. Yang pertama adalah kita perlu memperjelas konsep self management. Kemudian yang kedua mengidentifikasi pendekatannya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui efektivitas, dan yang seterusnya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana penerapannya dalam pelayanan keperawatan. Kemudian yang ketiga, proses yang ketiga di sini adalah kita mengidentifikasi penggunaan konsep yang digunakan. Yang pertama, tidak ada gold standar untuk definisi self management. Kemudian, namun demikian beberapa literatur menyebutkan definisi yang dapat dilihat pada tabel 2.1 yang saya buat. Kemudian penulisan literatur ini dilakukan penulis dengan menggunakan database yang ada, yaitu dari Scopus, ProQuest, dan ScienceDirect. Nah, ini adalah beberapa definisi terkait dengan self management dari berbagai bidang keilmuan. Ya, di sini saya sudah tandai untuk mewarnai terkait yang berkaitan dengan atribut
yang sudah saya petakan. Ya, di sini ada 4 ya. Dan kemudian jurnal ini maupun referensi ini ada 10 yang kami masukkan sebagai acuan atau referensi dalam hal membuat analisis konsep berkaitan dengan self management. Nah, kemudian ini beberapa bidang keilmuan, ada untuk yang nursing ya, kemudian ada public health dan medicine dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu untuk atribut, menentukan atribut, di sini saya menentukan atribut ada 4. Yang pertama adalah kualitas hidup, kemudian kemandirian, mencapai tujuan, dan merawat. Untuk keywordnya sendiri, untuk kualitas hidup ada sehat, sejahtera, hidup jangka waktu yang panjang dan gaya hidup sehat. Kemudian untuk kemandirian, itu kemampuan mengelola, memantau, mengontrol, memprioritaskan, mengatur, melakukan manajemen, dan untuk yang keyword mencapai tujuan, yaitu perilaku efektif, treatment, tindakan, aktivitas pencegahan, kemudian bekerja secara efektif, dan pemenuhan kebutuhan. Dan yang atribut yang keempat, merawat, untuk keywordnya adalah mempertahankan, perawatan, dan mencegah sakit. Nah, ini adalah untuk beberapa terkait dengan model case ya, atau mengembangkan kasus. Di sini saya contohkan bahwa Tuan D berusia 46 tahun, didiagnosis fraktur tertutup pada bagian ekstremitas kanan atas sejak 2 minggu yang lalu, di mana saat ini klien post operasi hari ketiga. Tuan D mengeluh susah untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Perawat ruang bedah telah memberikan latihan rumah aktif dan pasif untuk melatih dalam melakukan aktivitas ringan sesuai dengan kemampuan pasien. Nah, pada hari kelima pasca pembedahan, Tuan D terlihat sudah dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Nah, ini saya klaim sebagai atribut kedua karena dia sudah dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Kemudian nampak juga Tuan D sudah mampu melakukan personal hygiene pada area luka bekas operasi, atau atribut keempat dalam hal ini adalah merawat dirinya, dan hal ini merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan dari atribut ketiga. Kemudian proses perawatan ini diberikan kepada Tuan D agar dia mampu kembali melakukan aktivitas sehat dan sejahtera ke depannya, dan ini merupakan sehat dan sejahtera merupakan atribut dari kualitas hidup. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan kasus atau kasus borderline, di mana Tuan D menanyakan kepada perawat terkait hal apa yang harus dilakukan agar dapat merawat dirinya secara mandiri di rumah. Ini merupakan bagian dari atribut kedua. Kalau kita lihat atribut kedua adalah kemandirian. Ya. Kemudian perawat telah memberikan edukasi kepada Tuan D untuk dapat melanjutkan tindakan mandiri yang dapat dilakukan oleh Tuan D, seperti melatih diri untuk melakukan rumah aktif agar dapat mencapai tujuan untuk penyembuhan, yang merupakan atribut ketiga, yaitu mencapai tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah ini untuk mengembangkan kasus contrary ya, yang artinya bersinggungan dari apa yang diharapkan. Di sini saya akan coba bacakan kasusnya. Nyonya A merupakan pasien post-op fraktur akibat kecelakaan lalu lintas sejak 2 minggu yang lalu, di mana setelah menjalani operasi dan dilakukan perawatan selama 5 hari, Nyonya A telah diizinkan pulang oleh dokter dan tetap dianjurkan untuk melakukan kontrol rawat jalan. Nyonya A selama di rumah terlihat tidak mampu melakukan aktivitas ringan karena dia hanya terlihat terbaring di tempat tidur. Nah, ini terjadi kontra atribut keempat atau merawat ya. Jadi bagaimana untuk merawat dirinya ya, namun dia tidak mampu melakukannya. Pada saat menjalani pemeriksaan, dokter bertanya kepada Nyonya A dan keluarga. Dokter bertanya seperti ini, apa upaya yang dilakukan oleh ibu saat menjalani perawatan mandiri di rumah? Apakah ibu mampu melakukan aktivitas mandiri seperti melakukan ganti baju, mandi, buang air kecil, BAB, dan lain sebagainya?
Kemudian pasien di sini Nyonya A tampak terdiam dan termenung saat ditanya oleh dokter, yang dimana telah dokter ini yang merawatnya. Kemudian keluarga Nyonya A ini spontan langsung menjawab pertanyaan dokter bahwa Nyonya A selama di rumah tidak mau melakukan aktivitas ringan secara mandiri dan alasan dia masih sakit dan takut terjatuh saat berjalan. Artinya terjadi kontra atribut kedua. Kemudian dokter menganjurkan agar Nyonya A tetap mematuhi anjuran yang telah diberikan agar melakukan room secara bertahap untuk melatih pergerakan agar bisa membantu mempercepat proses dari penyembuhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini saya telah mengidentifikasi atau antecedents dan consequence. Pada tabel ini menunjukkan bahwa untuk antecedents yang kita temukan bahwa perlu dilakukan literasi membaca karakter individu atau gaya hidup, kemudian status kesehatan, kemudian sumber atau finansial, peralatan psikososial, karakteristik lingkungan, dan kemudian sistem layanan kesehatan. Untuk konsekuensinya atau outcome-nya, terjadi peningkatan salifikasi. Kemudian harapan juga meningkat, kepuasan diri meningkat, kemudian terjadi peningkatan kualitas hidup, dan tentunya konsep diri lebih maksimal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan empirical reference, di mana empirical reference ini kami menemukan bahwa adaptasi diri atau self adaptation, di mana kemampuan beradaptasi dengan perubahan situasi, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian untuk self care-nya, di mana kemampuan seseorang, keluarga, dan komunitas untuk dapat sehat, mencegah penyakit, menjaga kesehatan, dan mempunyai coping dari permasalahan yang dia hadapi terhadap rasa sakit dan ketidakmampuan dengan atau tidak adanya support dari tenaga kesehatan. Adapun untuk kuesioner yang digunakan pada self management ini, yaitu untuk menggunakan kuesioner berupa pertanyaan. Jadi terdapat 10 pertanyaan yang digunakan pada kuesioner tersebut untuk melihat bagaimana terkait dengan self management dari pasien itu sendiri. Kemudian beberapa referensi yang saya gunakan atau saya rujuk di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.